Dan mereka juga mengalami banyak penyakit di badan mereka. Bahkan salah satu dari wanita-wanita tersebut ada yang rahangnya sampai lepas dari tengkorak kepala. Bada bing, bada bu. Hai Bestiana Bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Jadi balik lagi ke channel aku, Monica Rachel. Aku Rachel, dan buat kalian yang dengerin Spotify, hai, apa kabar semuanya? Yes, hari ini aku udah mulai rajin ya upload video karena aku lagi meluangkan waktu dan aku juga emang pengen fokus di sini juga biar jalannya samaan. Tapi buat kalian yang nggak tahu, buat kalian bingung kenapa sih kok Kak Rachel lama banget nggak upload video, karena aku lagi sibuk nih ya sekarang. Aku syuting satu acara horor, dia kayak semacam horror talk show gitu, tapi ada juga di Spotify namanya Podcastis, podcast kisah mistis. Jadi situ kita akan ngomongin hal-hal yang horor dan kita juga ngundang kayak seorang indigo gitu buat nerawangin tiap kali kita ngebahas kayak hal-hal yang horor. Buat kalian yang kepo, langsung aja kalian cari di Dance TV, ada aplikasinya juga, dan kalian juga bisa dengerin di Spotify, cari aja Podcastis. Tapi yang ngomongin soal mistis, horor gitu-gitu tuh salah satu kebiasaan orang zaman dulu yang menurut aku tuh horor, yang menurut aku tuh kayak agak mistis tuh adalah mandi kembang ya. Aku tahu emang mandi kembang tuh nggak berkaitan sama yang horor-horor, tapi kalau kita nonton filmnya Susana zaman dulu tuh kan pasti segalanya tuh dikait-kaitin sama mandi kembang lah, mandi bunga-bungaan, bunga mawar gitu kan. Padahal sebenarnya tujuannya baik, cuma supaya tubuh kita wangi. Untungnya kita zaman sekarang udah nggak ada yang mandi kembang lagi karena ada scrub dan kawan-kawannya lulur, dan I thank God for Scarlett. Aku senang banget karena kehadiran Scarlett. Gue nggak perlu namanya pakai mandi kembang. Yes, gue ada orang yang suka banget kalau gue tuh wangi. Gue nggak mau, jangan sampai gue tuh bau gitu kan. Gue tuh orangnya sangat self-conscious about my own body odor, karena aku growing up tuh bau ya, bau badan gitu kan, karena puber dan segala macem. Thank God sekarang udah enggak. Dan itu juga karena aku rajin rawat diri dan juga aku sering scruban. Dan seperti yang aku bilang tadi, Scarlett adalah salah satu scrub kesukaan aku. Nah, di sini tuh aku mau nunjukin ke kalian kalau aku ada 3 varian scrub yang aku langsung buka secara bersamaan. Aku nggak tahu kenapa aku buka secara bersamaan, tapi aku suka wangi 3 ini. Ini adalah Pomegranate, terus ada juga Happy yang terbaru, dan yang terakhir ada yang Romansa. Hari ini aku mau pakai yang Happy untuk nge-scrub badan aku karena dia wanginya tuh antara cowok dan cewek, masculine and also feminine at the same time. Jadi aku tuh emang suka wangi-wangian yang antara cowok dan cewek gitu. Jadi di cowok masuk, tapi di cewek juga masuk. Itu tuh kayak perfect combination buat aku. Nah, aku tuh suka banget nge-scrub pakai Scarlett. Nggak cuma karena dia wangi, nggak cuma karena dia harum, enak, tapi dia juga tuh bagus untuk mencerahkan kulit aku. Dia ada glutathione, dia ada vitamin C, dan scrubnya tuh halus banget gitu loh. Jadi dia nggak akan nyakitin kulit aku. Jadi pas aku mau scrub sekenceng apapun ya kulit aku nggak akan iritasi. Oke, no. Kayaknya kalau cuma pakai yang Happy agak biasa aja deh. Gimana kalau kita mix ketiganya? Pomegranate, Happy, dan juga Romansa. Kita mix. Ayo kita scrub ke badan. Oke, wanginya kayak ada yang beda gitu loh. Ada hint kayak seger-seger dan masculine-nya dari Happy, ada manisnya Romansa, dan juga ada wangi seger buah dari yang Pomegranate. Oke, I kinda like this. Gak nyangka ya ternyata kalau misalnya nge-mix scrub itu gak seheboh dan gak semenyeramkan yang kita pikir. Ternyata wanginya gak fail. Aku rasa ini juga karena emang Scarlett itu memformulasikan produk-produknya dengan bener-bener teliti. Mereka tahu walaupun produknya dicampur sini sana, tetap akan wanginya enak banget. Somehow ini ketiganya perfect together. Dan aku suka banget, kulit aku halus jadinya, dan scrubnya gak nyakitin, dan wanginya masih oke banget, aku suka. Dan buat kalian yang pengen tahu, pengen coba-coba mix and match scrub kalian, kalian bisa pakai yang varian-varian yang lain. Kan banyak tuh varian-varian yang lainnya dari Scarlett. Kalian coba aja, tinggal pergi ke Instagramnya Scarlett di @scarlett_whitening atau Shopee-nya di Scarlett Official Shop. Linknya ada di description box. Nah, untuk ke cerita hari ini, kita akan ngomongin sesuatu yang beda. Kita hari ini gak akan ngomongin sesuatu yang kriminal-kriminal ataupun yang hantu-hantu, tapi melainkan kita akan,
aku kok ngomongnya ini ya, nggak praktis banget ya. Melainkan kita hari ini akan ngomongin tentang sejarah-sejarah gelap dunia yang sebenarnya kita tuh nggak tahu. Ini tuh nggak ada di textbook, tapi kalau misalnya kalian cari di internet, di Google, Wikipedia, ada banyak banget dan lumayan gelap ya, lumayan serem karena kita nggak bisa bayangin kita yang hidup tahun 2022 ini tuh ngalamin apa yang orang-orang tadi tuh alamin. Kayak misalnya penyakit gitu kan. Sekarang kita aja lagi tengah-tengah pandemic kan, tengah-tengah COVID aja kita udah kelabakan, udah kebakaran jenggot. Apalagi kalau misalnya kalian ngalamin pandemic yang waktu itu tuh lagi hits banget, yaitu Black Plague. Itu emang salah satu yang akan kita bahas di sini dan kenapa itu benar-benar berbahaya. Tapi sebelum kita mulai ke cerita hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga kalian untuk follow aku di Spotify di Don't Cross the Line, that's my podcast. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai aja. Jadi yang pertama yang kita akan ngebahas ya, sejarah gelap yang kita akan bahas, itu adalah eksperimen Vibehome. Jadi apa sih eksperimen Vibehome ini? Di tahun 1800 dan 1900-an, orang-orang awam tuh banyak mengalami kerusakan gigi, sakit gigi, giginya lepas, mulutnya membusuk. Ya kita tahu karena emang zaman dulu tuh dental hygiene was not a thing. Gak banyak orang yang peduli dan care sama kesehatan mulut mereka. Akhirnya banyak banget gigi yang membusuk dan rusak. Dan itu bikin concern banyak banget dokter gigi, terutama di Amerika pada zaman itu. Mereka cari tahu kan, kenapa kok orang-orang tuh bisa giginya membusuk. Terus sampailah dokter-dokter gigi ini mulai melakukan penelitian. Awalnya mereka lihat ke satu institusi mental yang bernama Vibehome. Di situ kan orang-orang yang punya gangguan mental, mereka cekin satu-satu dan mereka sadar, kok orang-orang ini giginya bagus-bagus ya? Setelah dicari tahu, karena mereka itu punya restriction, mereka tuh nggak punya akses untuk makan makanan manis, permen, gula-gula, coklat. Mereka tuh nggak punya banyak akses untuk mendapatkan makanan-makanan tersebut. Akhirnya para dokter gigi ini sadar, oke, makanan-makanan inilah yang mencetuskan, yang menimbulkan penyakit dalam gigi. Mereka minta izin lah sama pemerintah. Gimana kalau kita melakukan eksperimen? Kita eksperimen ke orang-orang ini, apakah benar makanan-makanan ini, makanan-makanan yang mengandung gula ini yang menyebabkan gigi itu rusak. Mereka punya sampelnya nih, punya subjeknya, yaitu orang-orang pasien-pasien di mental institution tadi. Mereka akhirnya dapat izin lah dari pemerintah. Mereka juga mencari bantuan dari sebuah pabrik gula, industri gula di Swedia untuk mendanai eksperimen mereka. Dan eksperimen ini tuh disetujui sama pemerintah Swedia. Mereka akhirnya memulailah eksperimen ini. Pertama-tama yang mereka lakukan ke pasien-pasien ini, pasien-pasien mental institution ini adalah memasukkan vitamin. Mereka mau tahu, vitamin ini tuh bisa ini nggak sih, merusak gigi nggak sih, ada nggak sih? Karena kan vitamin kan ada beberapa yang manis segala macam. Mereka coba kasih ke subjek-subjeknya, aman, vitamin itu aman untuk gigi. Tapi lama-lama dokter-dokter gigi ini tuh kayak, kita harus hardcore nih, kita harus beneran kasih mereka makanan-makanan yang mengandung gula. Kita lihat kan, apakah bener nih dugaan kita dari awal, asumsi kita dari awal kalau makanan yang mengandung gula ini bisa merusak gigi. Akhirnya mereka ambil sampel 2125 pasien mental institution untuk dikasih makanan yang mengandung banyak banget gula. Dan parahnya lagi adalah eksperimen mereka memberikan gula ini tuh mereka lakukan secara diam-diam. Mereka nggak bilang ke pemerintah Amerika Serikat, mereka nggak bilang ke si industri gula di Swedia ini, dan mereka juga nggak bilang ke pemerintah Swedia. Jadi low key, dan ini ilegal banget ya, karena mereka melakukan sesuatu seenaknya mereka. Tanpa izin kan, apa nggak seenaknya tuh. Dan lebih dari setengah pasien, dari 2125 berapa tuh? Jadi sekitar 1062 pasien, mereka mengalami kebusukan gigi, kerusakan gigi, bahkan beberapa dari mereka meninggal akibat diabetes. Bayangin, dicekokin gula terus, manis-manisan, gula-gula, permen, gimana nggak diabetes? Akhirnya pemerintah pun sadar,
kalau dentist ini, dokter gigi ini tuh menyalahi wewenang yang diberikan kepada mereka untuk melakukan eksperimen. Akhirnya eksperimen pun diselesaikan, diberhentikan. Dan ini masalahnya tuh baru terungkap tahun 2000 ya, tahun 2000-an baru ketahuan kalau para dokter gigi ini melakukan penyelewengan. Masalahnya ini kan berbahaya banget, menyalahi kode etik dokter. Nah, pertama pasiennya tuh mereka adalah pasien dengan gangguan mental, yang mana mereka nggak bisa kasih consent atau persetujuan untuk dijadikan subjek atas penelitian ini. Kedua, para dokter gigi ini tuh juga nggak bertanggung jawab untuk memberikan penanganan yang serius terhadap pasien-pasien yang mulai mengalami kerusakan gigi. Dan ketiga, dokter gigi ini juga pada nggak aware kalau misalnya efek samping dari makan makanan yang mengandung gula terus-menerus itu adalah diabetes. Akibatnya banyak banget pasien yang mengalami diabetes dan mereka akhirnya pun meninggal. Cerita yang kedua, ini tentang Radium Girls. Mungkin beberapa dari kalian yang pernah dengar tentang radium, kalian tahu kan itu adalah bahan yang mengandung, substance yang mengandung radioaktif. Dan kalian tahu gimana parahnya radioaktif. Kalau misalnya kalian nggak tahu, itu adalah salah satu substance yang dipakai untuk mengebom Hiroshima Nagasaki. Kalau misalnya kalian belajar sejarah, kalau kalian pernah dengar radiasi, nah itu juga salah satu efeknya. Nah, yang aku pengen ceritain di sini tentang radioaktif adalah tentang kisah pilu dari Radium Girls. Jadi siapa itu Radium Girls? Ini semua terjadi pada saat Perang Dunia yang pertama, yang dimana laki-laki itu harus macho, mereka harus keluar negeri untuk berperang melawan negara lain, dan perempuan-perempuan harus tinggal di negara mereka dan bekerja. Dan ini berat banget buat perempuan ya, karena mereka harus jadi tulang punggung keluarga, mereka harus mendapatkan pekerjaan yang bagus. Apalagi mereka yang sudah memiliki anak, kan mereka ada tanggungan, mereka harus menghidupi anak mereka, biayain sekolah, biayain ini itu, apalagi kebutuhan rumah tangga banyak lah gitu kan, cicilan rumah, mungkin mobil, segala macam. Mungkin ada juga yang suaminya punya simpenan, istrinya juga harus ngidupin simpanan suaminya. Jangan kaget, emang zaman dulu tuh kayak gitu. Kalau misalnya suami yang punya simpenan dan suaminya ini mati, istri satu emang harus punya kewajiban untuk menghidupi si simpenan ini. Karena banyaknya beban yang mereka harus tanggung, akhirnya mereka mencari pekerjaan yang bisa menggaji mereka dengan sangat-sangat baik. Salah satunya adalah USRC atau United States Radium Corporation. Jadi USRC ini tuh mereka memproduksi cat. Ini letaknya ada di New Jersey, di Orange, New Jersey di Amerika Serikat. Mereka tuh memproduksi cat-cat yang mereka biasa pakai untuk dials. Jadi dials tuh adalah kalau misalnya kalian pakai jam tangan, kalian lihat kan permukaannya itu ada yang nunjukin angka-angka, itu namanya dials. Dan mereka tuh pakai radium ini untuk ngecat bagian angka-angkanya supaya glow in the dark. Karena apa? Karena jam-jam ini kan akan dipakai sama para tentara, militer, dan kawan-kawannya, supaya saat mereka berperang, pas malam hari mereka tuh bisa lihat, oh jam berapa. Emang ini somehow penting lah zaman dulu. Perempuan-perempuan ini akhirnya pas tahu nih, wah USRC ngegaji mereka tinggi banget. Mereka berbondong-bondong melamar pekerjaan di sana sebagai painter, sebagai pelukis, untuk ngelukis di dials itu. Saat mereka kerja di USRC, mereka jadi pelukis, mereka harus ngelukis angka-angka di jam. Itu kan membutuhkan kuas yang lincip ya, yang lancip ujungnya, supaya tulisan-tulisan mereka, apa yang mereka cat itu tuh precise, nggak keluar garis dan segala macam. Akhirnya, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus potong bagian-bagian kuas yang mulai jigrak-jigrak di pinggir-pinggirnya. Dan akhirnya dibeliin lah sama USRC satu cairan ini supaya kuasnya itu tetap lancip di ujungnya. Tapi setelah sekian lama mereka mikir juga, ini mahal juga ya cairan ini. Ya udah, kalian pakai satu teknik ini namanya lip and dip, supaya ujung kuasnya tuh lancip. Jadi lip and dip teknik ini tuh kalau misalnya mereka habis ngecat, mereka pakai ujung mulut mereka, jadi ya diemut gitu biar ujungnya tuh tetap lancip kuasnya. Terus mereka dip ke dalam cat, terus mereka ngelukis lagi, terus mereka emut lagi,
masukin lagi, celup lagi ke dalam radium tadi, terus mereka cat lagi. Jadi mereka mengkonsumsi radium. Nah masalahnya nih ya, perempuan-perempuan tadi tuh gak masalah, mereka don't mind melakukan itu. Dan mereka bahkan menggunakan radium juga untuk jadi make up mereka. Karena mereka tuh sadar ternyata radium itu membuat mereka glow in the dark. Dan mereka seneng banget, mereka merasa cantik. Mereka mau jadi center of attention. Mereka mau orang-orang kayak, wah kamu glowing, cakep banget. Tapi sekali lagi karena radium ini adalah substance yang mengandung radioaktif, pasti juga ada side effect-nya, ada efek sampingnya. Satu persatu wanita mulai sakit, mulai jatuh sakit. Awalnya mereka kayak cuma sariawan, terus lama-lama giginya mulai tanggal, giginya mulai copot-copot, rampal. Terus mulut mereka membusuk, mengeluarkan nanah, dan mereka juga mengalami banyak penyakit di badan mereka. Bahkan salah satu dari wanita-wanita tersebut ada yang rahangnya sampai lepas dari tengkorak kepala. Itu ngeri banget. Dan USRC mereka nggak mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama wanita-wanita tadi. Walaupun beberapa dari wanita tersebut tuh udah ada yang sampai meninggal juga, USRC nggak mau tanggung jawab. Akhirnya pada tahun 1926 ada salah seorang pekerja yang bernama Grace. Grace ini akhirnya berinisiatif untuk menuntut USRC. Karena USRC ini tuh nggak memberlakukan protokol untuk keselamatan pekerjanya. Grace ini dibantu sama 4 orang teman yang lain menjadi Radium Girls yang berusaha untuk menuntut USRC. Dan untungnya Grace ini walaupun susah, perjalanannya ribet, dia harus cari lawyer, dan dia baru menemukan lawyer yang mau merepresentasikan dia setelah 2 tahun. Akhirnya Grace ini berhasil untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Lawyernya juga berusaha untuk membela Radium Girls ini supaya mereka dapat kompensasi lah dari si USRC. Gila aja, ini kan mereka nggak memberlakukan SOP yang benar untuk keselamatan pekerjanya, masa mereka mau lari gitu aja. Dan ini prosesnya panjang dan ribet banget, ditambah dengan drama USRC menutup pabriknya di New Jersey dan pindah ke New York. Dan di sana juga para Radium Girls keadaannya mulai nggak memungkinkan buat mereka untuk ke persidangan. Mereka tuh udah bedridden gitu loh. Mereka tuh udah di kasur aja. Mereka nggak bisa jalan. Mereka bahkan nggak bisa ngangkat tangannya untuk bersumpah saat persidangan. Tapi emang ya karena mungkin mereka ada di sisi yang benar dan lawyernya juga percaya sama mereka. Akhirnya lawyernya sekuat tenaga berhasil membela mereka. Dan ini tuh nggak sebentar ya. Ini butuh waktu sekitar 11 tahun. Di tahun 1939 USRC baru aja mau membayarkan kompensasi ke keluarga korban Radium Girls dan juga wanita-wanita lainnya yang kena efek samping, yang meninggal karena radium. Yang ketiga, Black Plague yang aku sebutin di awal. Jadi ini adalah wabah yang benar-benar mematikan, dimulainya dari tahun 1346. It was one of the biggest thing that happened in the world. Jadi Black Plague ini menyebabkan kematian 200 juta jiwa worldwide, seluruh dunia. Black Plague ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang disebarkan sama kutu yang hinggap di badannya tikus. Nah, tikus-tikus ini kan mereka biasanya tuh ada di dalam kapal. Orang-orang zaman dulu kan pergi ke satu negara ke negara lain, satu pulau ke pulau lain kan lewat pakai kapal ya. Mereka mau berdagang, mereka mau menjajah. Nah, tikus-tikus tuh tinggalnya di dalam kapal. Nah, kalau kapalnya sudah dock, kapalnya udah berlabuh, kan tikus-tikus ini akhirnya keluar mencari daratan dan mereka berhinggap, mereka menguasai daerah-daerah baru yang didatangi kapal-kapal tersebut. Awalnya ini menyebar di daerah Eropa, lalu menyebar lagi ke Asia Barat, Afrika Utara. Nah, gejala dari Black Plague ini adalah panas tinggi pastinya, terus demam, sendi-sendi sakit, terus otot pegel. Dan lama-lama penyakit ini menjadi infeksi dan bagian-bagian tubuh tertentu itu bisa menggelembung dan mengeluarkan nanah. Dan tipenya itu ada 3, yaitu septicemic, pneumonik, dan yang terakhir adalah bubonic. Dan bubonic ini adalah tipe yang paling mematikan dengan rate kematian hampir 100%. Dan di tahun 1870,
penyakit ini udah sampai ke Cina bagian tenggara. Dan di tahun 1893 sudah membunuh banyak orang di Canton. Seluruh dunia udah terinfeksi sama Black Plague ini kecuali Amerika Serikat. Karena waktu itu Amerika Serikat belum mau melakukan perdagangan. Sampai akhirnya di abad 20-an, akhirnya Amerika Serikat mulai membuka hubungan perdagangan. Dan banyak banget orang-orang datang ke Amerika untuk melakukan perdagangan. Mereka juga dari kapal-kapalnya tuh membawa si tikus-tikus yang membawa Black Plague ini, membawa infeksi ini, virus ini. Parahnya lagi adalah karena bubonic ini adalah tipe yang paling mematikan dan dia adalah tipe yang paling terakhir, latest version, itulah wabah yang menyerang Amerika Serikat. Yaitu yang bubonic plague itu. Dia menyebabkan banyak banget orang mati karena wabah tersebut. Untungnya sekarang udah gak ada, semoga udah gak ada ya. Kayaknya udah gak ada sih. Kayaknya aku harus researchnya masalah ini. Yang keempat adalah Genghis Khan. Yes, siapa yang gak tahu tentang Genghis Khan? Jadi Genghis Khan adalah penguasa zaman kekaisaran, zaman kerajaan Mongol. Di zaman kekuasaannya dia bisa memperluas kerajaan dia seluas-luasnya dan itu bertahan cukup lama ya. Hampir 1,5 abad. Masalahnya memperluas kekuasaan kan berarti menyerang, berperang dengan penduduk asli, membunuh orang banyak banget. Dan Genghis Khan itu sudah membunuh hampir 40 juta jiwa. Jadi bayangin 40 juta jiwa abis dibunuh sama dia. Berarti itu kan penurunan angka penduduk drastis banget ya. Somehow apa yang dilakukan, aku nggak membenarkan apa yang dia lakukan ya. Apa yang dilakukan Genghis Khan ini tuh membantu alam. Karena dengan drastisnya penurunan angka penduduk, berarti kan banyak banget lahan-lahan yang tadinya dijadiin tempat untuk beternak, terus dijadiin tempat pemukiman, itu terabaikan. Makanya banyak banget pohon yang tumbuh bener-bener rapid, bener-bener yang tumbuh cepet banget. Dan pohon-pohon tersebut membentuk hutan yang sangat luas. Dan sekitar 700 ton karbon dioksida hilang dari permukaan bumi. Dan itu setara dengan 1 tahun karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan dalam 1 tahun. Untuk masa sekarang, Genghis Khan menjadi orang pertama yang memberikan efek penyejukan global. Di sini aku bener-bener bingung harus komen apa. Bagus untuk alam, aku sangat-sangat appreciate buat alam, tapi aku nggak appreciate karena dia membunuh orang-orang zaman dulu. Tapi balik lagi, mungkin moral orang zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Orang dulu berebut kekuasaan, mereka berusaha untuk memperluas kekuasaan mereka sebesar mungkin, seluas mungkin. Jadi ya balik lagi ke kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah fallen women. Fallen women itu adalah masalah masyarakat, isu masyarakat dari tahun 1837 sampai tahun 1996, di mana perempuan-perempuan yang terbuka di sini adalah yang open minded ya tentang masalah seksual dan kawan-kawannya, dianggap moral perempuan itu jatuh dan mereka harus dimasukkan ke dalam institusi mental. Aku tahu ini parah banget, mungkin beberapa dari kalian ada yang gak setuju sama pendapat aku sekarang dan mungkin beberapa kalian ada yang setuju. Ini disclaimer, menurut aku perempuan itu berharga gak dilihat dari seksualitas mereka, nggak dilihat dari cuma hymen, nggak dilihat dari keperawanan doang. Perempuan tuh berharga regardless apapun yang mereka lakukan secara seksual. Itu yang aku pahami sampai sekarang. Perempuan tuh nggak akan berkurang value-nya, nggak akan berkurang moralnya, nggak akan turun derajatnya cuma karena masalah itu. Oke, masalah ini tuh terjadi di Dublin, di Irlandia. Jadi ribuan perempuan itu dimasukkan ke institusi mental tanpa konsen mereka, tanpa persetujuan mereka, demi membenarkan moral mereka. Mereka dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang bernama The Magdalene Asylums yang dibentuk sama gereja-gereja Katolik dan Kristen. Di sini aku nggak mau menjatuhkan agama apapun. Orang-orang zaman itu merasa ini adalah jatuhnya harkat dan martabat dan moral perempuan. Ini nggak ada kena-mengenanya sama agama. Ini orangnya aja, oknumnya aja waktu itu. Mereka percaya perempuan-perempuan yang flirty, perempuan-perempuan yang terbuka secara seksual, mereka itu
gone astray, mereka tuh udah keluar dari jalur, keluar dari jalan seharusnya. Jadi mereka tuh langsung dipaksa untuk masuk ke rumah sakit jiwa ini, yang mana sebenarnya bukan rumah sakit jiwa ya, itu adalah tempat laundry. Sebenarnya itu adalah tempat laundry. Mereka dibawa ke sana, dikasih obat, mereka dipaksa kerja tanpa dibayar sebagai tukang cuci. Penjaga-penjaga di sana tuh akan memutuskan, oh orang ini udah tobat belum ya? Kalau udah tobat mungkin boleh dilepasin, kalau nggak tobat-tobat ya tetap aja dikurung di situ. Selain itu, mereka juga nggak boleh menggunakan nama asli mereka di dalam institusi mental ini. Mereka cuma dipanggil sesuai nomor. Kalau misalnya kalian pernah nonton Stranger Things, dipanggil 1, 2, 11, ya kayak gitu. Mereka dipanggil sesuai dengan nomor urut mereka. Itu benar-benar nggak berperi kemanusiaan banget. Dan karena apa yang dilakukan sama institusi mental ini tuh melanggar hak asasi manusia, dan akhirnya untungnya ketahuan tahun 1996, akhirnya pemerintah menutup institusi tersebut dan perempuan-perempuan tadi dibebaskan. Iyalah, bayangin deh, kalian tuh gak melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat. Mungkin iya kalian menyimpang dari ajaran agama kalian, tapi mereka gak seharusnya, mereka tuh tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu. Mereka tidak sepantasnya dikurung di satu tempat, dipaksa kerja tanpa bayaran. Berarti tenaga mereka dieksploitasi, yang gak jelas apakah mereka akan dikeluarkan atau enggak. Mereka bisa aja mati di dalam institusi tersebut, dan kita gak tahu juga apakah ada kekerasan-kekerasan yang dilakukan di sana juga. And I guess that's it for today. Itu aja untuk video kali ini. Komen dong di bawah menurut kalian mana yang paling parah, mana yang menurut kalian paling dark. And I hope you like this video, and I'll see you on my next one. Bye!